basement apartment I rented with you. मेरे बच्चे बेजुबान हैं। Remembering the holiday party अपने माता पिता से we मिलने had बिछड़ गई। with the crew. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang gadis kecil bernama Shaida. Shaida dan keluarganya adalah seorang muslim yang tinggal di sebuah desa kecil di pegunungan Pakistan. Meski usianya sudah 6 tahun, Shaida mengalami kesulitan berbicara. Sejak kecil, ia belum pernah mengucapkan sepatah kata pun, bahkan kepada kedua orang tuanya. Suatu hari, secara tidak sengaja, Shaida terpeleset dan jatuh ke dalam sebuah jurang. Beruntung, akar pohon yang menjulur di dalam jurang tersebut berhasil menyelamatkannya. Karena Shaida tidak bisa berbicara, ia tidak dapat berteriak untuk meminta pertolongan. Warga desa pun melakukan pencarian dan berhasil menemukan Shaida tepat menjelang waktu maghrib. Setelah kejadian tersebut, orang tua Shaida berusaha mencari cara agar anaknya bisa berbicara. Sesepuh desa yang juga merupakan kakek Shaida memberikan saran untuk membawa Shaida ke ibu kota India, di mana terdapat seorang terapis yang diyakini mampu mengatasi kesulitan berbicara tersebut. Namun, kondisi politik yang sedang memanas antara India dan Pakistan menjadi kendala besar. Ayah Shaida yang merupakan mantan anggota militer sangat sulit untuk memperoleh visa masuk ke India. Karena tidak ada jalan lain, ibu Shaida yang bernama Raisa memutuskan untuk membawa Shaida ke India dengan harapan anaknya bisa berbicara dan kemudian bersekolah. Mereka berangkat menggunakan kereta api menuju ibu kota India. Setibanya di sana, mereka mengunjungi sebuah kuil di mana terapis tersebut berada. Setelah menjalani terapi, mereka kembali pulang ke Pakistan. Dalam perjalanan pulang, kereta yang mereka tumpangi terpaksa berhenti di tengah malam karena adanya perbaikan rel. Petugas melarang para penumpang untuk turun dari kereta. Namun, suara dengkuran seorang penumpang membuat Shaida terbangun tanpa sepengetahuan orang lain. Di luar jendela, Shaida melihat seekor anak kambing terjebak di dalam sebuah lubang. Karena kasihan, Shaida turun dari kereta untuk menolong anak kambing tersebut. Sayangnya, sebelum Shaida sempat naik kembali ke kereta, kereta itu melanjutkan perjalanannya dan meninggalkannya. Langkah kecilnya tak akan mampu mengejar kereta itu, hingga ia pun tertinggal sendirian di sana. Tidak lama kemudian, sebuah kereta lain lewat dan Shaida naik ke kereta tersebut dengan harapan kereta itu akan membawanya kembali ke Pakistan. Sementara itu, Raisa yang baru terbangun mendapati Shaida tidak berada di sampingnya dan menjadi sangat panik. Ia meminta masinis untuk menghentikan kereta dan melaporkan bahwa anaknya hilang saat kereta berhenti. Namun, petugas tidak menemukan Shaida di lokasi karena ternyata Shaida telah naik ke kereta barang yang berbeda. दूर से ही लेकिन सरहद के पार है, दूसरे मुल्क में है। Sesampainya di rumah, keluarga Shaida hanya bisa berdoa, berharap ada seseorang yang menjaga Shaida di India dan membawanya kembali ke Pakistan. Cerita kemudian beralih ke India, di mana seorang pria bernama Pawan sedang menari dalam sebuah festival Hanuman. Saat mampir ke warung makan, ia diperhatikan oleh Shaida yang tampak terus mengamati. Pawan mengira anak itu kelaparan dan membelikannya makanan. Tetapi karena Shaida tidak bisa berbicara, ia hanya terdiam. Pawan menganggap Shaida hanyalah seorang anak yang sedang bermain di sekitar sana. Ketika Pawan hendak pergi, Shaida mengikuti langkahnya, mengira anak itu menginginkan uang, namun Shaida menolaknya. Sebagai gantinya, Pawan memberikan kalung yang bergambar Dewa Hanuman yang terkenal sebagai pelindung. Ia berharap kalung tersebut dapat melindungi Shaida sampai ia dapat bertemu kembali dengan orang tuanya. Karena bingung harus berbuat apa, Pawan memutuskan untuk membawa Shaida ke kantor polisi.
Sesampainya di sana, petugas polisi menjelaskan bahwa anak tersebut tidak bisa ditinggalkan begitu saja dan Pawan harus menjaga Syaidah sampai ada pihak yang melapor kehilangan anak. Dengan berat hati Pawan menerima tanggung jawab itu, meskipun sebenarnya ia sedang dalam perjalanan menuju ibu kota India untuk mencari pekerjaan. पर हुआ तो हाथ उठाकर ऐसे कर देना झांसी पटियाला अमृतसर जोधपुर. Sebelum melanjutkan cerita, kita akan kembali ke beberapa bulan sebelumnya. Ayah Pawan adalah seorang pria yang sangat keras dan menjabat sebagai kepala kantor pos di kota tempat mereka tinggal. Sejak kecil, Pawan adalah anak yang biasa-biasa saja. Ia dianggap kurang pintar dan cukup bodoh. Bahkan, sang ayah memberi julukan 0 kepadanya karena Pawan sering gagal naik kelas dan tidak lulus ujian kuliah. Setelah 10 kali gagal dalam ujian, akhirnya Pawan berhasil lulus. Kabar itu begitu mengejutkan ayahnya, sampai ia mengalami serangan jantung dan meninggal dunia pada saat itu juga. Mungkin inilah yang dinamakan kabar baik membawa duka. Semasa hidupnya, ayah Pawan pernah bercerita bahwa ia memiliki seorang sahabat dekat di ibu kota bernama Pak Dayanan. Sang ayah yakin bahwa Pak Dayanan akan memberinya pekerjaan, meskipun Pawan dianggap bodoh. Oleh karena itu, tujuan Pawan pergi ke ibu kota adalah untuk memenuhi janji terakhir sang ayah dan mencari pekerjaan di sana. Dalam perjalanan menggunakan bus, Pawan bertemu dengan seorang wanita bernama Rasika. Saat membayar ongkos, kondektur tidak memiliki uang receh untuk memberi kembalian, sehingga meminta Rasika menagih setengah uang kembalian itu kepada Pawan. तुम रख लो। हम कैसे रख लें? इसमें 5 दे दो मुझे। लेकिन 5 हमारे भी तो हैं. बहन जी, बहन जी. जाओ। Pawan kemudian menukar uang tersebut, tetapi saat hendak menyerahkannya kepada Rasika, wanita itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Karena tidak bisa berbuat banyak, Pawan menyisihkan uang itu dan melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Dayanan. Saat tiba di sana, ia menemukan Pak Dayanan sedang berlatih bela diri. Tak disangka, Rasika muncul dari dalam rumah dan menuduh Pawan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Ternyata, Rasika adalah putri Pak Dayanan. Pawan segera menjelaskan bahwa dirinya adalah putra dari teman lama Pak Dayanan dan ia datang untuk mencari pekerjaan. Pak Dayanan kemudian mempersilahkan Pawan masuk dan mengajaknya makan malam bersama. Ketika sedang makan, Pawan mencium aroma daging yang berasal dari rumah tetangga. Pak Dayanan menjelaskan bahwa tetangga mereka adalah seorang muslim yang sering memasak daging, sehingga aromanya sampai ke rumah mereka. Dari situ, terlihat bahwa Pak Dayanan adalah sosok yang keras dan kurang menghargai toleransi beragama. Keluarga Dayanan berasal dari kasta Brahmana yang secara tradisional membatasi pergaulan dengan orang-orang di luar kasta mereka. Keesokan harinya, Pak Dayanan menyarankan agar Pawan ikut bekerja bersama Rasika yang merupakan seorang guru. Meskipun hanya sebagai tukang sapu, Dayanan berharap Pawan dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Pawan dengan Rasika semakin dekat. Perasaan cinta mulai tumbuh di hati Rasika, karena ia melihat Pawan sebagai lelaki yang baik dan jujur. कुछ भी चाह रहे हर मर्तबा तू चाहिए. Namun, suatu hari Rasika dibuat bingung ketika seorang anak bangsawan yang merupakan sahabat Pak Dayanan datang melamarnya. Rasika menolak lamaran tersebut karena ia sudah mencintai Pawan. Meski Pawan tidak berniat melakukan pendekatan khusus, ia tetap menjaga Rasika karena rasa hormatnya kepada Pak Dayanan. Tindakan ini membuat Pak Dayanan merasa malu, namun ia tidak langsung marah. Sebaliknya, Pak Dayanan meminta maaf kepada keluarga pelamar dan membatalkan acara lamaran tersebut. Pak Dayanan kemudian memberikan syarat kepada Pawan. Jika ia sungguh-sungguh, maka ia harus bekerja keras dan membangun sebuah rumah untuk putrinya. Rasika sendiri tidak keberatan dengan hal tersebut dan bersedia menunggu berapapun lama waktunya karena menurutnya lebih baik menunggu daripada salah memilih pasangan. Inilah alasan mengapa Pawan rela bekerja keras kemana-mana untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Pada hari yang ditentukan, Pawan membawa Syaidah ke rumah Pak Dayanan untuk menjaga anak itu sampai bertemu kembali dengan orang tuanya. Sesampainya di rumah, Pak Dayanan menasihati Pawan agar tidak merepotkan diri membantu orang lain jika belum mampu menolong dirinya sendiri. Di tempat itu, Pawan hanya menginap dan mengurus Syaidah yang setiap malam sering menangis karena merindukan ibunya. Beruntung, Rasika dan Pawan sangat perhatian terhadap Syaidah, sehingga mereka merawatnya seperti anggota keluarga sendiri. Mereka bahkan memberinya nama panggilan, yaitu Muni. Suatu sore, Muni tiba-tiba menghilang. Ternyata ia berada di rumah tetangga yang merupakan keluarga Muslim. Karena mencium aroma masakan ayam, Muni pergi ke sana dan dengan senang hati diberikan makanan. Namun Pawan dan Rasika tidak ingin merepotkan tetangga, sehingga mengajak Muni makan di sebuah restoran. Di lain waktu, Pawan mengajak Muni ke kuil untuk beribadah. Namun, Muni kembali menghilang dan kali ini ditemukan sedang berdoa di dalam masjid. Dari kejadian ini, Pawan mulai menyadari bahwa Muni sebenarnya adalah seorang Muslim. Ia kemudian memberitahu Rasika tentang hal tersebut. Pawan khawatir jika Pak Dayanan mengetahuinya, hal ini dapat menimbulkan masalah besar. Namun Rasika tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena bagi dia, Muni masih seorang anak kecil yang belum bisa berbicara dan tidak mungkin berniat membohongi. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu asal-usul Muni kepada siapapun sambil terus mencari keluarga Muni. Namun akhirnya keluarga Dayanan mengetahui asal-usul Muni. Saat menonton pertandingan sepak bola antara India dan Pakistan, Muni bersorak ketika Pakistan mencetak gol. Pak Dayanan langsung menyadari bahwa anak itu berasal dari Pakistan, negara yang sedang berkonflik dengan India. क्या कर लाया था इसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर इस लड़की के देशवासी आए दिन मेरे देशवासियों को बेरहमी। Ketika mereka sampai di kedutaan, pihak kedutaan menolak memberikan bantuan. Hal ini dikarenakan tidak ada bukti identitas, seperti paspor atau visa yang dapat membuktikan bahwa Muni benar-benar berasal dari Pakistan. Situasi menjadi lebih rumit karena saat ini terjadi bentrokan di perbatasan antara India dan Pakistan. Kedua negara sepakat menangguhkan penerbitan visa selama 1 bulan demi menjaga keamanan. Namun, Pak Dayanan tidak peduli dengan kondisi tersebut dan bersikeras bahwa Muni tidak boleh tinggal di rumahnya. Karena tidak ada pilihan lain, Pawan pun terpaksa membayar seorang agen perjalanan khusus dengan biaya yang cukup mahal untuk memulangkan Muni. Ia sampai menghabiskan seluruh tabungannya. Bahkan Rasika pun rela memberikan tabungannya untuk membantu membayar sisa biaya tersebut. अब तो छोड़ दे हमें, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। Setelah menyerahkan Muni kepada agen perjalanan tersebut, Pawan diam-diam mengikuti agen itu karena belum rela berpisah dengan anak itu. Namun, ternyata agen perjalanan tersebut menipunya. Alih-alih membawa Muni ke Pakistan, mereka justru menjualnya ke sebuah rumah bordil. Pawan sangat marah dan dengan penuh kemarahan, ia menyerang para pelaku di sana untuk menyelamatkan Muni. बैठ के बात करते हैं Setelah kejadian tersebut, Pawan memutuskan untuk mengantar Muni ke Pakistan dengan cara apapun. Meski tidak memiliki paspor ataupun visa, Pawan meminta Rasika untuk tidak khawatir dan berjanji akan segera kembali setelah Muni bertemu dengan orang tuanya. Setelah berpamitan, mereka memulai perjalanan panjang menuju wilayah perbatasan. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh seorang pria bernama Ali yang merupakan calo atau agen penyelundup yang dapat membantu menyusupkan orang melewati perbatasan dengan biaya yang cukup besar. Namun, Pawan menolak membayar karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia menjelaskan bahwa tujuannya hanya ingin mengantarkan Muni kembali ke orang tuanya di Pakistan. तो तुझे देखते ही पहचान गया था कि तू बहुत अच्छा इंसान। कर लिया कि मुन्नी को पाकिस्तान। Pada malam hari, Ali bersama beberapa penyelundup lainnya memasuki sebuah terowongan rahasia
yang menghubungkan India dan Pakistan. Pintu keluar terowongan tersebut cukup jauh dari penjagaan, sehingga mereka tidak perlu khawatir ketahuan. Setelah berhasil menyeberang, Pawan bukannya mencari tempat aman, melainkan pergi ke pos penjagaan untuk meminta izin melanjutkan perjalanan. Ia tidak ingin berbohong, meskipun hal itu berisiko mengancam keselamatannya. Pawan menjelaskan bahwa anak tersebut berasal dari Pakistan, dan ia hanya ingin mengantarnya kembali ke orang tuanya, meskipun hal itu membuatnya dipukuli oleh para petugas. Komandan kemudian bertanya, mengapa Pawan tidak segera pergi dari area tersebut jika memang bisa masuk dengan mudah? Pawan menjawab bahwa ia tidak ingin berbohong, karena menyelinap tanpa izin berarti berbohong, dan ia tidak ingin melanjutkan perjalanan tanpa izin resmi. Akhirnya komandan terkesan dengan kejujuran Pawan dan mengizinkannya melewati perbatasan. Setelah sampai di sebuah kota, mereka beristirahat. Namun, tiba-tiba datang sekelompok polisi dan kepala polisi tersebut meletakkan borgol di dekat Muni. Muni mengira borgol itu adalah mainan dan mengambilnya tanpa sepengetahuan Pawan. Saat melanjutkan perjalanan, polisi menyadari borgolnya hilang dan menuduh Muni mencurinya. Akibatnya, Pawan dan Muni ditangkap. Karena memang tidak bisa berbohong, ia menceritakan bagaimana mereka sampai di kota tersebut dan tujuan mengantar Muni pulang. Meski niatnya baik, tanpa dokumen resmi, Pawan dianggap ilegal dan harus ditahan di kantor polisi. Segera setelah berita penangkapan Pawan dan Muni tersebar, seorang wartawan lokal bernama Nawab bersama kameramennya mendatangi kantor polisi untuk mewawancarai Pawan. Nawab menanyakan apakah benar mereka melewati perbatasan melalui terowongan rahasia. Seakan menuduh mereka mata-mata India. Sayangnya, polisi melarang wawancara tersebut karena masih dalam proses interogasi. Nawab adalah wartawan dadakan yang biasanya mencari kejadian viral untuk direkam dan dijual demi uang. Di kantor polisi, Pawan dan Muni diinterogasi seperti penjahat. Namun perhatian Muni tertuju pada gambar pemandangan gunung di kalender. Sehingga Pawan menduga anak itu berasal dari daerah pegunungan. Karena Muni tidak bisa berbicara, Pawan mencoba menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Tapi polisi yang gendut malah mencubit Muni agar mau berbicara. Hal ini membuat Pawan marah. Aksi Pawan kabur tanpa sengaja disaksikan oleh Nawab yang kemudian diam-diam mengikuti mereka ke dalam bus. Dalam bus, Nawab menelpon kantor polisi melaporkan bahwa mata-mata India berada di dalam bus tersebut. Saat ditanya kondektur dan petugas tiket, Pawan menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengantarkan Muni yang berasal dari Pakistan kembali ke orang tuanya. Ia rela mempertaruhkan nyawa untuk anak kecil itu, meski tidak tahu pasti daerah pegunungan mana yang dimaksud. Mendengar cerita Pawan, Nawab merasa bersalah, lalu mengajak Pawan dan Muni naik ke atas bus agar bersembunyi dari polisi. छोटी सी बच्ची के साथ आदमी को नहीं देखा है? नहीं जनाब। Nawab mengajak mereka beristirahat di sebuah bangunan yang ternyata adalah masjid. Pagi harinya, Pawan merasa sungkan dan ingin segera pergi. Tapi Pak Ustadz yang menjaga masjid mempersilahkan mereka tetap tinggal. Pawan bertanya, apakah Pak Ustadz tahu daerah pegunungan yang ada dalam gambar kalender? Dan Pak Ustadz menduga itu adalah Kashmir yang secara geografis terbagi antara India dan Pakistan. Sementara itu Jamal yang berpisah dari Nawab ditangkap polisi karena Nawab menghilang dan dianggap berbohong. Jamal terpaksa memberitahu keberadaan Nawab, tapi sebelum polisi sempat memburu mereka, Pak Ustadz membawa ketiganya pergi dari tempat itu sehingga mereka sementara waktu aman dari kejaran polisi. Adegan beralih saat Nawab meminta Muni memasukkan buah pisang ke knalpot mobil seorang pria tua yang kemudian mobil itu mogok. Nawab pura-pura membantu memperbaikinya sehingga pria tua itu menawari mereka tumpangan. Namun, ternyata pria tua itu adalah seorang kapolsek. Untungnya, kapolsek tidak tahu bahwa mereka buronan polisi. Dalam perjalanan, kapolsek menerima laporan mendadak sehingga harus kembali ke kantor, lalu meminta anak buahnya melanjutkan mengantar Nawab, Pawan, dan Muni. Karena kapolsek tidak mengenal Nawab,
ia dengan polos mengantar mereka ke sebuah rumah yang dikatakan Nawab sebagai rumah mertuanya. Namun, setelah menerima laporan bahwa buronan polisi mirip 3 penumpang tadi, Kapolsek kembali ke rumah itu dan mendapati si pemilik rumah kebingungan. Singkat cerita, ketiganya melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, banyak orang yang berbaik hati memberikan tumpangan dan petunjuk jalan menuju Kashmir. Nawab juga terus merekam kisah Pawan dan Muni dengan tujuan menyebarkan kisah itu sebagai inspirasi bahwa di tengah konflik antara India dan Pakistan masih ada kebaikan hati yang berjuang demi sesama. Namun Nawab kesulitan mendapatkan dukungan dari media karena mereka lebih fokus menjual berita sensasional, bukan kisah kemanusiaan. Di tengah perjalanan, Jamal menelpon Nawab untuk menanyakan kabar dan lokasi mereka. Tapi ternyata Jamal bersama polisi. Polisi segera mengarahkan pasukan untuk mencari Pawan dan Muni. Esok harinya, Pawan dan Muni tiba di sebuah perayaan agama. Mereka bersama-sama memanjatkan doa agar perjalanan mereka mendapat kemudahan dan keselamatan. Tak disangka, tempat itu pernah dikunjungi Muni dan ibunya sebelum mereka pergi ke India. Sementara di tengah keramaian, Nawab sibuk membuat video baru yang ia rencanakan untuk diunggah ke media sosial. Dalam video itu, Nawab menghimbau siapapun yang mengenal Muni dan mengetahui alamat keluarganya agar segera menghubunginya. Ia juga menyisipkan rekaman perjalanan mereka agar dunia bisa menyaksikan perjuangan penuh resiko yang telah mereka lalui. Tanpa mereka sadari, Raisa, ibu Muni, ternyata juga berada di tempat itu. Namun kerumunan orang yang ramai dan kedatangan mendadak gerombolan polisi memaksa ketiganya untuk segera meninggalkan perayaan tersebut dengan tergesa-gesa. Malam itu, saat menonton video rekaman perjalanan, Muni tampak tertegun melihat sosok ibunya muncul sekitar pukul 8 pagi di video tersebut. शांत भाई देखो बस से उतरी है, मुन्नी तेरी माँ है। Keesokan harinya, Nawab bertanya pada sopir angkutan mengenai rute yang dilalui saat Raisa terekam, menyebut satu persatu nama daerah yang mereka singgahi. Ketika menyebutkan Sultanpur, Muni mengangguk penuh harap sebagai tanda bahwa itulah kampung halamannya. Tanpa membuang waktu, mereka langsung naik angkutan umum menuju Sultanpur. Namun, di perbatasan, polisi sudah berjaga ketat. Karena itu, mereka turun dari bus dan melarikan diri ke tengah hutan yang lebat. Dalam keadaan terdesak, Pawan memutuskan agar Nawab dan Muni segera berlari ke arah pegunungan, sementara ia akan mengalihkan perhatian polisi. Setelah berlari jauh, akhirnya Muni berhasil bertemu kembali dengan ibunya. Perjumpaan haru itu diabadikan Nawab dan segera diunggah ke media sosial, membuat kisah perjalanan mereka viral dalam waktu singkat. Televisi lokal pun menayangkan ulang cerita penuh haru tersebut. Dan bukan hanya di Pakistan, orang-orang di India juga menyaksikan dan ikut terharu. Rasika dan keluarganya yang menonton pun ikut menangis terharu. Meski kisah mereka telah menyentuh hati banyak orang dan tersebar luas, pihak kepolisian tetap menganggap Pawan sebagai mata-mata berbahaya. Setelah berhasil ditangkap, Pawan dipenjara dan dianiaya agar mengaku sebagai mata-mata. Namun sampai kapanpun, Pawan tak akan mengakui sesuatu yang tidak benar. Akhirnya, polisi yang menginterogasinya pun menyadari ketulusan dan kejujuran Pawan, dan dengan berat hati membebaskannya karena merasa bersalah. Tak lama setelah video viral itu, Nawab mendapat kesempatan untuk bercerita secara langsung di televisi meliput pulangnya Pawan. Dalam siaran itu, Nawab memberikan pesan kuat bahwa konflik antara kedua negara harus segera diakhiri karena banyak orang menderita akibat permusuhan tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dari kedua belah pihak untuk mengawal perjalanan Pawan melewati perbatasan dan bersumpah akan menjadi yang pertama membelanya jika ada yang menghalangi. Esok harinya ribuan warga dari kedua negara berkumpul di perbatasan untuk mengantar Pawan.
Pak Kapolsek dengan sigap mengawal agar perjalanan Pawan aman. Rasika dan ayahnya pun menunggu di perbatasan dengan haru. Kisah kebaikan Pawan akhirnya menyadarkan semua orang bahwa perbedaan bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan, melainkan bagaimana kita bisa berbuat baik satu sama lain. Sebelum berpisah, Nawab memberitahu Pawan bahwa Muni sudah bertemu kembali dengan orang tuanya. मैं ये गेट नहीं खोल सकता। Film pun berakhir dengan momen bahagia itu. Film ini mengingatkan kita bahwa kadang yang dunia butuhkan bukan orang pintar atau kuat, tapi orang yang berani melakukan hal yang benar meski sendirian. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membahas alur cerita film inspiratif lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.